Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ibu lanjut ke pemaparan materi, ibu akan presensi terlebih dahulu. Putri, Mira, Andini, Mita, Novita. Alhamdulillah lengkap semua, berarti tidak ada yang izin ataupun sakit ya. Nah, karena hari ini mati lampu sehingga ibu tidak bisa menampilkan PowerPoint, jadi kita belajar secara manual. Nanti setelah pembelajaran siang hari ini, ibu akan meng-share PowerPoint dan video pembelajaran di WhatsApp grup ya. Nah, pertemuan kemarin kita sudah mempelajari KD 3.3 mengenai perdagangan antar daerah, perdagangan antar negara, atau yang disebut dengan perdagangan internasional. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari KD 3.4, yaitu menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai berkembangnya masa kebangsaan. Nah, materi yang akan ibu sampaikan yaitu kedatangan bangsa Barat dan pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu di mana peserta didik diharapkan mampu menggambarkan proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, menganalisis penerapan kebijakan bangsa Barat di Indonesia, serta mengkomunikasikan hasil analisis pengaruh bangsa Barat terhadap masyarakat Indonesia. Nah, topik pembahasan yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, latar belakang datangnya bangsa Barat di Indonesia. Yang kedua, proses datangnya bangsa Barat di Indonesia. Yang ketiga, kondisi masyarakat pada masa penjajahan, di mana ada monopoli perdagangan, sistem sewa tanah, kerja paksa, dan tanam paksa. Baik, sebelum ibu lanjut, apakah ada yang tahu mengenai latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia? Ya, siapa yang tahu? Nanti ibu akan kasih poin. Saya ingin mau menjawab. Silakan, Jadi Mbak Putri. latar belakang bangsa Barat datang ke Indonesia itu dengan tujuan ekonomi. Tepat sekali jawaban dari Mbak Putri. Tepuk tangan buat Mbak Putri. Berarti itu menandakan kalau Mbak Putri sudah mempelajari materi pada malam hari ya. Mbak Putri absen berapa? Nanti ibu akan kasih poin. Bentar. Baik, seperti yang Mbak Putri katakan bahwa latar belakang bangsa Barat datang ke Indonesia ini tujuan utama yaitu untuk kegiatan ekonomi. Nah, tahukah kalian bahwa berbagai keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia menjadi salah satu pendorong datangnya bangsa Barat datang ke Indonesia. Nah, di mana potensi yang ada di Indonesia mulai dari pertanian, perkebunan, bahan tambang, dan kekayaan laut ini yang dimiliki Indonesia menarik bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Datangnya bangsa Barat pun terdapat beberapa daya tarik dan faktor pendorong. Yang pertama yaitu adanya rempah-rempah yang meliputi cengkeh, kemiri, merica, dan kayu manis. Nah, apakah di tempat tinggal kalian terdapat rempah-rempah seperti itu? Pastinya banyak kan ya? Karena itu merupakan rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai bumbu masakan. Di sini berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi daya tarik bangsa Barat. Berbagai hasil bumi tidak hanya menjadi konsumsi warga Asia saja, tetapi itu merupakan incaran dari bangsa Eropa. Nah, mengapa sih bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah itu? Dan mengapa Indonesia yang dijadikan tempat untuk pencarian rempah-rempah tersebut? Ada yang tahu tidak? Saya Bu Andini mau ngejawab karena adanya perbedaan lokasi geografis antara negara Indonesia dengan negara Barat. Nah, tepat sekali yang dikatakan oleh Mbak Andini. Beri tepuk tangan buat Mbak Andini. Mbak Andini absen berapa? Berarti Mbak Andini sudah membaca materi ya pada malam tadi. Nah, seperti yang Mbak Andini bilang bahwa yang mempengaruhi bangsa Barat untuk mencari rempah-rempah itu
karena ada perbedaan lokasi. Lokasi perbedaan ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan sumber daya alam antara negara Indonesia dan negara-negara barat, di mana negara Indonesia ini memiliki iklim tropis yang dapat menyuburkan tanah sehingga berbagai jenis tanaman dapat ditanam di Indonesia. Dan sedangkan berbeda dengan kondisi geografis di bangsa barat di mana memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur, sehingga tanahnya kurang cocok untuk ditanami berbagai tanaman. Nah, berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia inilah yang menjadi daya tarik bangsa barat datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada motivasi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu artinya emas, yang berarti kekayaan. Nah, tujuan bangsa barat datang ke Indonesia ini yaitu untuk mencari rempah-rempah, di mana rempah-rempah tersebut nantinya akan dijual di luar negeri, sehingga bangsa barat akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Kemudian yang kedua itu ada glory, artinya kejayaan. Jadi bangsa barat itu tidak hanya mencari rempah-rempah atau mencari keuntungan saja, tetapi juga mencari kejayaan atau menerapkan kejayaan di negara Indonesia ini, yaitu dengan menguasai pemerintahan dan menguasai masyarakat Indonesia. Kemudian simbol yang ketiga itu ada gospel, yang artinya kesucian, di mana di sini keinginan bangsa barat untuk menyebarkan agama Nasrani atau agama Kristen ke bangsa-bangsa Asia. Kemudian yang daya tarik yang ketiga yaitu adanya revolusi industri, di mana revolusi industri yang terjadi pada tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa barat di Indonesia. Apa sih yang dimaksud revolusi industri? Revolusi industri merupakan pergantian atau perubahan cara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan digantikan dengan tenaga mesin. Nah, penemuan-penemuan dalam revolusi industri ini berupa mesin uap, kompas, mesin pemintal, dan teknologi transportasi lainnya. Penggunaan mesin dalam industri ini dapat mengefisien waktu, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi lebih banyak lagi. Berkembangnya revolusi industri ini menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang sangat banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Nah, salah satu industri yang sangat terasa dalam kegiatan yaitu teknologi, di mana pada saat itu mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu bangsa barat untuk berlayar ke Indonesia. Nah, beberapa faktor tadi merupakan faktor pendorong bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Kemudian selanjutnya itu ada kedatangan bangsa barat di Indonesia. Kedatangan bangsa barat di Indonesia ini yang pertama yaitu kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Nah, perjalanan bangsa Portugis mencari rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat di Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Kemudian mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Nah, pada tahun 1512 ini, bangsa Portugis telah berhasil di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Sehingga pada saat itu, Maluku dikuasai oleh bangsa Portugis. Kemudian proses kedatangan bangsa barat yang kedua itu ada persekutuan dagang milik Inggris yang tiba di Kepulauan Nusantara. Nah, persekutuan dagang milik Inggris ini diberi nama dengan EIC atau East Indian Company. Nah, di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris telah tiba di Kepulauan Nusantara, namun pengaruhnya tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan karena EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Nah, kemudian selanjutnya ada kedatangan bangsa Belanda di Jakarta, atau yang dulu itu disebut dengan Jayakarta. Nah, Jayakarta ini merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Nah, proses kedatangan Belanda di Indonesia ini berawal dari
seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, yang memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus-menerus ke arah timur sampai melewati Samudra Hindia, dan tahun 1596 armada Houtman tiba di Kepulauan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman ini kemudian disusul dengan ekspedisi lainnya. Nah, karena banyaknya pedagang Belanda sehingga memunculkan persaingan di antara mereka. Kemudian didirikanlah VOC pada tahun 1602 atau yang disebut dengan Verenigd Oost-Indisch Company. Itu dibuat untuk mengatur perdagangan antar bangsa barat. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Di sini bangsa barat menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama itu ada pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awalnya, kedatangan bangsa barat ini diterima baik oleh rakyat Indonesia. Rakyat di berbagai daerah memandang perdagangan dari bangsa barat itu merupakan hubungan yang baik. Namun, semakin kesini ternyata bangsa barat tersebut melakukan monopoli. Nah, monopoli itu apa sih? Nah, monopoli itu merupakan penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Nah, bagaimana dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah nih di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, di mana setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang rendah. Dan pada saat itu, rakyat tidak boleh melawan karena itu sudah merupakan kebijakan dari VOC. Tentu kalian bertanya-tanya, mengapa sih kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Nah, semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan politik adu domba atau dikenal dengan Divide et Impera. Siapa yang diadu domba sih di sini? Nah, adu domba ini dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Tujuannya agar permusuhan antar bangsa Indonesia dimulai dari konflik antar kerajaan dimulai ini, sehingga nantinya akan merusak atau memecahkan negara Indonesia sendiri. Nah, di sini VOC memiliki beberapa hak. Yang pertama itu ada hak monopoli dagang rempah-rempah, yang kedua membentuk tentara sendiri, kemudian yang ketiga melakukan perjanjian politik dan ekonomi dengan kerajaan, yang keempat ada mencetak mata uang sendiri, dan yang kelima itu hak memiliki angkatan perang. Namun pada tahun 1799 VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800 ini, Indonesia menjadi penjajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintah Hindia Belanda. Nah, kebijakan yang kedua itu ada kerja paksa. Tentu kalian ketika mendengar kerja paksa pasti sudah menebak bahwa pekerja tanpa fasilitas yang layak, kemudian tidak diberi makan atau penghasilan yang layak. Nah, kerja paksa dalam pemerintah Belanda yaitu kerja yang dengan dipaksakan tanpa memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas manusia. Bentuk-bentuk kerja paksa di sini diantaranya ada pembuatan benteng-benteng pertahanan, pembuatan jalan-jalan. Nah, pada saat pembuatan jalan-jalan ini ada dua tahap. Tahap yang pertama itu pembuatan jalan untuk membuka poros dari Batavia ke Banten. Kemudian yang tahap kedua ini pembuatan jalan dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km dari pantai utara Jawa. Saat ini jalur tersebut merupakan jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Dan jalan tersebut
dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintah dan mengangkut barang-barang hasil bumi. Nah, kemudian dampak atau pengaruh dari adanya kerja paksa ini yaitu banyaknya pekerja yang mengalami kelaparan, kemudian timbulnya kematian. Karena apa? Karena dalam kerja paksa ini pekerja tidak diperhatikan asupan makanannya, sehingga banyak yang kekurangan gizi, kelaparan, dan menimbulkan banyaknya kematian yang terjadi di lapangan pekerjaan pada saat membangun benteng-benteng ataupun jalan. Kemudian yang ketiga itu ada pembangunan armada laut yang berada di Ujung Kulon, di Anyar Ujung Kulon, di Banten tepatnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Kerja paksa ini memiliki beberapa peraturan, di antaranya dalam proses kerja paksa ketika pembuatan jalan dari Anyar Panarukan dipaksa bekerja tanpa diberi upah ataupun makanan. Nah, kemudian yang kedua, apabila rakyat membangkang dan ketahuan oleh tentara militer Belanda akan ditangkap dan disiksa. Yang ketiga itu lama kerja paksa ditentukan adalah 12 jam dalam sehari, namun kenyataannya waktu kerja ditambah terus-menerus. Nah, dampaknya apa sih? Ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya, meningkatnya kemiskinan karena rakyat tanpa diberi upah, kesehatan rakyat menurun, sehingga terjadi banyaknya kematian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian dampak positifnya apa sih? Dampak positifnya itu membuat postweg atau jalan raya dari Anyar ke Panarukan, kemudian dibangunnya jalan raya, jembatan, rel kereta api, saluran irigasi, dan benteng-benteng. Kemudian kebijakan yang ketiga itu ada kebijakan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini dikenal dengan sistem land grant. Sistem sewa tanah oleh Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Inggris menguasai Indonesia dengan pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Nah, salah satu ketentuan sistem sewa tanah yaitu di mana petani harus menyewa tanah meskipun itu merupakan tanah milik petani sendiri. Kemudian harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga itu pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Kemudian yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Nah, namun kebijakan sistem sewa tanah ini tidak berjalan lama karena pada saat itu sulitnya menentukan besar kecil pajak pemilik tanah, kemudian sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah, keterbatasan jumlah pegawai, dan masyarakat desa pada saat itu belum mengenal sistem uang. Kemudian yang terakhir ada sistem tanam paksa atau yang disebut dengan kultur stelsel. Nah, kultur stelsel ini terjadi pada masa penjajahan abad 19, di mana di bawah pimpinan oleh Van den Bosch. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia, sehingga untuk menutup kas utang Belanda tersebut, Van den Bosch menerapkan kebijakan sistem tanam paksa kepada masyarakat Indonesia. Ada beberapa aturan sistem tanam paksa. Yang pertama yaitu ketentuan tanah yang digunakan tanaman wajib sebesar 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Kenyataannya selalu lebih, bahkan setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat dijadikan sebagai tempat untuk penanaman tanaman ekspor tersebut. Kemudian kebijakan aturan yang kedua yaitu kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Nah, untuk yang ketiga, waktu untuk kerja melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan itu tanaman wajib tetapi tetap dikenakan pajak. Sehingga dampak dari adanya tanam paksa ini masyarakat sangat menderita. Kenapa? Karena setiap harinya masyarakat dipaksa untuk melakukan bekerja tanam paksa, tidak diperhatikan asupan makanan sehingga terjadi banyak kelaparan dan kekurangan gizi. Dan oleh sebab itu menyebabkan banyaknya kematian. Baik, materi yang Ibu telah sampaikan sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut ke dalam kesimpulan. Baik, kalau tidak ada,
Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada siang hari ini. Nah, di mana pada siang hari ini kita telah mempelajari latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, proses kedatangan bangsa Barat. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan bangsa Barat dan pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia. Di mana kebijakan bangsa Barat ini terdapat monopoli perdagangan, sistem sewa tanah, kerja paksa, dan tanam paksa. Kemudian, akibat dari penerapan kebijakan tersebut, banyak rakyat yang menderita mengalami kelaparan, sehingga menimbulkan kekurangan gizi dan banyaknya kematian. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian, pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan penugasan. Nanti terkait penugasan format penugasan akan Ibu share ke WhatsApp group dan kalian bisa mencermatnya. Oh ya, Ibu juga akan mengingatkan nanti setelah ini Ibu akan nge-share PowerPoint dan video pembelajaran sehingga kalian bisa membuat catatan untuk rangkuman pembelajaran pada siang hari ini. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.